Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara, kali ini di video ini saya tidak mau bertanya tentang kabar Anda bagaimana. Bagaimana kabar Anda yang di sini, yang di sini, yang di sini? Tidak. Izinkan saya untuk menebak situasi yang Anda alami akhir-akhir ini. Bagaimana perasaan Anda, bagaimana kehidupan Anda. Yaitu kita semua sedang dilanda yang namanya kekeringan. Anda sedang merasakan gerah, panas yang luar biasa. Kemarin di Jakarta itu katanya suhunya sampai 40 derajat. Kalau di Jakarta kayak begitu, apalagi di Surabaya, apalagi di Semarang. Beberapa kota-kota yang dulu dikenal dingin seperti Bandung, seperti Malang, orang-orang di sana juga katanya sedang kepanasan. Saudara-saudaraku yang terkasih, seorang ahli ekologi mengatakan bahwa bumi kita ini bukan lagi tempat yang ideal untuk ditinggali oleh manusia. Karena suhunya makin lama makin meninggi, orang makin kepanasan, orang tidak bisa lagi hidup dengan tenang. Saudara-saudaraku yang terkasih, lantas kalau sudah begitu kita harus bagaimana? Kemarin saya tuh kan punya kanebo. Saya pakai buat lap-lap bersih-bersih. Nah, hari ini ketika kanebo saya geletakin begitu aja, ternyata kering, saudara-saudara. Kalau kanebo kering udah kaku seperti ini, nggak bisa lagi dibuat untuk bersih-bersih. Romo, kalau cuma kanebo yang kering mah nggak apa-apalah, tinggal basahin sama air. Tapi gimana Romo, kalau yang kering adalah dompet-dompet kita semua. Semakin menipis, lama-lama tidak ada lagi isinya. Sementara keperluan-keperluan masih tetap terus harus diisi. Perut ini harus dikasih makan. Keperluan anak sekolah, kontrak ini, biaya cicilan-cicilan ini tetap terus harus dibayar. Saudara-saudaraku terkasih, dompet yang kering ini juga membawa orang beriman pada yang namanya kekeringan iman. Itu semua timbal balik, saling kait mengait. Bagaimana Romo kalau iman juga ikut-ikutan kering? Bukan iman yang segar, memberi kesegaran, memberi rasa damai dan sukacita. Saudara-saudaraku yang terkasih, izinkan saya untuk mengangkat satu kitab yang memang baru saja kita membacanya bersama-sama selama bulan Kitab Suci Nasional, yaitu Kitab Yoel. Kitab Yoel adalah suara kenabian yang juga berbicara soal kekeringan yang sudah sangat parah. Kekeringan yang mengerikan. Kekeringan yang membuat semua makhluk berteriak, merana. Karena tidak ada lagi sumber-sumber air, tidak ada lagi sumber kehidupan, tidak ada lagi sumber-sumber sukacita dalam kehidupan mereka. Nabi Yoel memberikan solusinya buat kita. Ini yang sangat penting. Apakah panas yang akhir-akhir ini dirasakan oleh seluruh penduduk dunia membawa kita untuk berjumpa dengan suara Allah? Apa yang Tuhan kehendaki? Tuhan sedang memperingati apa? Tuhan sedang menegur apa buat kita manusia ini yang terkadang hidupnya terlalu seenaknya sebagai ciptaan. Saudara-saudaraku terkasih, udah kekeringan, sekarang ditambah lagi dengan yang namanya makin panas ini situasi politik negeri ini. Bukan cuma di negeri ini aja, makin panas juga relasi Israel dan Palestina dengan perangnya yang berlarut-larut. Saudara-saudaraku yang terkasih, kekeringan yang terjadi adalah teguran dari Tuhan. Lantas kita malah sibuk dengan hal-hal yang lain. Kita tidak mendengarkan suara Tuhan, kita malah sibuk mencari-cari yang apa yang ditawarkan oleh dunia ini. Hati-hati. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita buka Kitab Yoel. Kitab Yoel itu kitab yang singkat karena cuma ada 3 bab. Anda bisa baca itu sehari aja bisa. Bahkan bisa dikatakan Kitab Yoel ini bisa mudah dipahami oleh para pembaca. Karena berbicara tentang kekeringan, sebuah bencana alam, sebuah katastrofi yang pernah terjadi di Israel. Nah, dikatakan di Yoel bab 1 ayat 2
bahwa kengerian, bencana alam, sebuah kerusakan alam, serbuan belalang dan kekeringan, musim panas yang berkepanjangan belum pernah terjadi seperti ini di dalam zamanmu atau di dalam zaman nenek moyangmu. Sebuah peristiwa yang mencekam, mengagetkan sekaligus menakutkan. Diceritakan saudara-saudara, terjadi serbuan belalang dalam jumlah yang sangat besar, sehingga manusia tidak berdaya oleh binatang yang sangat kecil itu. Apakah ini cerminan Romo dengan situasi pandemi beberapa tahun kemarin? Porak-poranda seluruh kehidupan dunia ini hanya gara-gara virus yang tidak kelihatan oleh mata, hancur berantakan. Tetapi sayangnya manusia, tidak banyak manusia yang belajar dari situasi corona. Puji Tuhan, saya melihat setelah wabah virus corona berlalu, banyak orang lebih mencari Tuhan. Banyak orang membaca firman Tuhan. Banyak orang mendekatkan dirinya pada Tuhan. Tetapi banyak juga yang sifatnya hanya sementara. Ketika hidupnya sudah pulih, ya udah lupa lagi sama Tuhan. Tidak secara konsisten. Berarti kita cuma dekatnya sama Tuhan kalau kita sedang punya masalah. Hati-hati di situ saudara-saudara. Nah, setelah hama belalang itu menghancurkan seluruh ladang, tanaman-tanaman, buah-buahan, semua produk-produk makanan bagi manusia, datanglah kekeringan yang sangat mencekam. Apakah itu Romo? Sudah dibaca oleh kitab Yoel. Habis corona, sekarang musim panas yang berkepanjangan. Akan terjadi banyak kegagalan-kegagalan panen. Sumur-sumur mengering. Kita mungkin mandi sekarang sudah dibatas-batasin. Taman-taman di rumah kita sudah kering rumput-rumputnya. Banyak pohon-pohon sudah pada mati Romo. Saudara-saudara, apakah Anda sekarang sedang merasa tenggorokan Anda kok nggak enak? Ini saya dari tadi ini saya pause, saya minum, karena kan banyakan ngomong. Kering situasinya, panas luar biasa, membuat pernafasan kita terganggu, polusi di mana-mana, kita jadi jarang minum karena dehidrasi. Dikatakan di Yoel bab 1 ayat 10, ladang sudah musnah, tanah berkabung, sebab gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap, karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering, pohon ara sudah merana. Pohon delima, juga pohon korma dan pohon apel, segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh kegirangan melayu dari antara anak-anak manusia. Saudara-saudara, yang menderita bukan cuma manusia saja. Tanam-tanaman, hutan, tanah, hasil-hasil ladang, juga nanti binatang-binatang semuanya layu. Tidak ada lagi harapan, tidak ada lagi sukacita dalam kehidupan manusia. Itukah yang diharapkan oleh kita? Itukah yang akan kita biarkan terus terjadi? Saudara-saudaraku yang terkasih, yang ditawarkan oleh kitab Yoel adalah, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah para tua-tua dan seluruh penduduk negeri ke rumah Tuhan Allahmu dan berteriaklah kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, bencana demi bencana, situasi yang tidak mengenakan seperti ini mengundang kita untuk mencari sumber hidup yang sudah lama kita pandang sebelah mata, yang sudah lama kita tinggalkan, yang sudah lama tidak kita indahkan. Kita menempatkan Tuhan itu di posisi prioritas kesekian. Saudara, mari. Tadi Yoel mengatakan, mari semua tua dan muda datanglah ke rumah Tuhan. Artinya, mendekatlah pada Tuhan. Jalin relasi yang baik dengan Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber hidup kita. Nah, dikatakan saudara-saudara, kalau ini tidak terjadi, kalau hal ini tetap tidak diindahkan oleh manusia, kengerian demi kengerian akan tetap terus terjadi, bahkan bertambah parah. Di Yoel bab 1 ayat 16 dikatakan, bukankah di depan mata kita sudah lenyap makanan, sukaria dan sorak-sorai dari rumah Allah kita?
Biji-bijian menjadi kering di dalam tanah. Lumbung-lumbung sudah licin tandas. Rengkiang-rengkiang sudah runtuh sebab gandum sudah habis. Rengkiang-rengkiang itu apa sih, Romo? Rengkiang itu tempat menyimpan hasil panen. Itu rengkiang-rengkiang biasanya didirikan di pinggiran sawah atau ladang. Ya, kalau hasil ladangnya aja nggak ada, apalagi rengkiang-rengkiangnya sudah lama ditinggalkan oleh para petani, maka gandumnya, hasil ladangnya sudah susah untuk didapat, termasuk juga tempat-tempat menyimpan gandum atau hasil ladang itu. Nah, dikatakan di ayat 18 sangat amat mengerikan. Betapa mengeluhnya hewan dan gempar kawanan-kawanan lembu. Sebab tidak ada lagi padang rumput baginya. Juga kawanan kambing domba terkejut. Saudara-saudara yang terkasih, yang merusak alam ini adalah manusia. Dengan pembabatan hutan, dengan serakah, menggali sumber daya alam semena-mena untuk hartanya 7 turunan, untuk bisa membeli ini dan itu, hidup berfoya-foya, hidup mewah, dengan melupakan sesamanya, dengan melupakan juga alam yang paling menjadi korban dari keserakahan manusia. Sekarang kalau alamnya begini, itu adalah kesalahan manusia, saudara-saudara yang terkasih. Ahli ekologi itu sudah teriak-teriak sejak tahun 30-an. Hati-hati bumi ini jangan sampai tidak dirawat. Penebangan hutan harus dibatasi. Reboisasi harus digalakan. Alam jangan dikeruk terus-menerus. Harus diberi waktu untuk beristirahat. Manusia jangan serakah dengan segala macam nafsu-nafsunya terhadap alam ini. Hasilnya akan mengerikan. Dan itu sungguh terjadi akhir-akhir ini. Bahkan sejak tahun 2000, suhu bumi semakin meningkat. Kemudian es di kutub sudah mencair sehingga permukaan air di dunia ini makin meningkat. Kalau kering, kekeringan yang sangat panjang, kalau hujan akan banjir. Sungguh saudara, bumi ini tidak lagi layak untuk ditinggali. Lantas kalau bukan di bumi ini, kita mau kemana? Kita mau ke Mars. Teknologi yang canggih sekalipun rasa-rasanya belum bisa memenuhi kebutuhan seluruh umat manusia ya. Mungkin nanti ada yang tinggal di bulan, yang tinggal di Mars. Tapi Anda bisa menebak siapa kira-kira yang bakal tinggal di sana. Ya orang-orang kaya ya Romo. Orang-orang kaya dunia itu, miliarder-miliarder dunia yang selama ini menguasai dunia. Lagi-lagi meskipun nanti ada solusi, tetap tidak berpihak terhadap orang-orang miskin, orang-orang yang tidak mempunyai harta kekayaan dalam jumlah yang sangat berlimpah. Kemudian dikatakan, kepadamu ya Tuhan aku berseru, sebab api telah memakan habis tanah gembalaan di padang gurun, dan nyala api telah menghanguskan segala pohon di padang. Juga binatang-binatang di padang menjerit karena rindu kepadamu, sebab wadi itu sumber air ya, wadi sudah menjadi kering, dan api pun memakan habis tanah gembalaan di padang gurun. Saudara-saudaraku yang terkasih, pertobatan, kembali kepada Tuhan. Mari anakku, kembalilah pada sang sumber hidup yang menentukan hidup mati manusia. Jangan hanya berpikir tentang dunia ini, berpikir tentang kekayaan, berpikir tentang hidup kita sendiri saja. Manusia yang merusak alam, manusia jugalah yang paling bisa bertanggung jawab terhadap alam ciptaan ini. Ada sebuah kenyataan pahit yang harus saya katakan saudara-saudara. Mau gak mau harus saya katakan dari hasil penelitian saya membaca jurnal-jurnal, membaca buku-buku tentang lingkungan hidup. Bahwa kita manusia di tahun 2000-an ini sudah tidak lagi punya pilihan untuk menjaga alam atau tidak ya. Mungkin dulu di tahun 1800, 1700 kita masih punya pilihan itu. Kita mau nanam pohon atau enggak ya, suka-suka kita. Kita mau irit-irit air enggak ya, suka-suka kita. Karena waktu itu sumber alamnya masih sangat berlimpah-limpah. Tetapi memasuki tahun 1900, tahun 2000, apalagi akhir-akhir ini, kita manusia sudah tidak punya lagi pilihan. Pilihannya hanya dua. Memperlambat kerusakan ini
atau kita semua binasa. Pilihannya cuma dua. Alam tidak sudah sedemikian rusak, mungkin tidak bisa lagi diperbaiki. Hanya kuasa Tuhanlah yang mampu turun tangan. Yang kita bisa lakukan dengan tanam pohon, biopori, dengan tidak buang sampah sembarangan, dengan mengurangi tambang-tambang, mengurangi eksploitasi alam, itu cuma memperlambat kerusakannya. Artinya kerusakannya sudah pasti terjadi, cuma kita perlambat ini. 100 tahunkah, 200 tahunkah? Mudah-mudahan anak cucu Anda bisa tetap hidup di bumi ini seperti yang pernah kita alami. Saudara-saudara, alam itu kan bukan cuma kita di orang-orang sekarang ini yang menikmati. Ingat, alam yang kita miliki ini adalah titipan generasi yang akan datang. Jadi kalau Anda sekarang ini mandi, buah airnya sampai dibuang jebur, nggak berpikir tentang kekeringan, nggak berpikir tentang nanti anak cucu kita bagaimana ya. Coba mulai sekarang direm. Ya, coba aja mandi dengan air secukupnya. Coba mulai sekarang tanam pohon-pohon sebisa Anda. Romo, kan nggak ada artinya Romo tanam pohon 1 atau 2 sama kerusakan alam ini. Saudara-saudara, daripada tidak sama sekali bukan? Misalnya penonton Bible Learning ada 30.000. Masing-masing tanam 1 pohon aja di rumahnya. Pasti ada 30.000 pohon. Yaitu daripada tidak sama sekali saudara-saudara. Maka mari jaga alam ini. Yang disebut dengan namanya pertobatan ekologis. Pertobatan itu bukan kita itu menghindari dosa saja, tidak korupsi saja, tidak selingkuh saja. Tetapi juga menyentuh pada pertobatan ekologis. Keserakahan manusialah yang membuat alam ini menjadi hancur, rusak, dan lama-lama membawa pada kebinasaan. Maka kita ikut bertanggung jawab masing-masing dari kita. Bagaimana kita harus dengan segala cara kita. Saya nggak tahu siapa penonton Bible Learning itu ya. Mungkin ada orang biasa, mungkin ada artis, mungkin ada politikus, mungkin ada pemilik perusahaan, mungkin ada penambang-penambang, mungkin ada petani-petani, mungkin ada, ya semualah. Dengan cara kita masing-masing, bagaimana kita mengurangi keserakahan kita, penggunaan eksploitasi alam yang berlebih-lebihan, dan juga memberi perhatian lebih terhadap bumi pertiwi ini yang adalah ciptaan Tuhan untuk kita kuasai. Seperti Tuhan katakan di kitab Kejadian, tapi bukan untuk dikeruk habis-habisan demi keserakan manusia saja. Ada tanaman, tumbuh-tumbuhan, ada hewan yang juga adalah ciptaan Tuhan. Maka dari itu saudara-saudara, saya Romo Joseph menyuarakan pertobatan ekologis. Aduh Romo, udah ketinggalan zaman lah tema itu. Saudara-saudara, rasanya bukan ketinggalan zaman, tetapi semakin relevan. Kalau kita tidak bertobat secara ekologis, makin merana lah. Yang merasakan kehancurannya, kengeriannya ya kita sendiri. Bumi makin panas, tidak nyaman lagi untuk ditinggali oleh manusia, apalagi anak cucu kita. Mari kita lakukan mulai dari yang kecil-kecil. Anda bisa tulis di kolom komen pertobatan ekologis mana yang bisa Anda usahakan. Jadi penonton Bible Learning bisa saling belajar. Oh ternyata ini, oh ternyata ini. Lakukan di tempat kita masing-masing. Doa saya selalu untuk Anda dan juga untuk dunia ini, untuk bumi ini. Supaya Tuhan mencurahkan lagi berkat-berkat-Nya. Hujan yang memberi kesegaran, sumber-sumber kehidupan, tanah yang subur, ladang-ladang yang menghasilkan. Sehingga hidup kita pun dipulihkan dengan kuasa kasih-Nya. Ya Bapa, pulihkanlah alam ciptaan-Mu, karena Engkaulah penciptanya. Ampuni dosa-dosa kami, karena seringkali kamilah yang merusak alam ciptaan ini dengan segala keserakahan kami. Bapa yang kudus, curahkanlah berkat-berkat-Mu ke atas bumi ini. Kami mohon kepadamu, izinkan kami untuk bertobat secara sungguh-sungguh. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita semua.